Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Bertemu kembali bersama saya Nining Yustiana dari SMA Negeri 1 Parongpong. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Koneksi antar materi modul 2.2 berisikan kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran sosial emosional dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai, baik metode maupun strateginya. Persiapan pembelajaran baik dari persepsi, langkah pembelajaran, dan yang lainnya terus memberikan ice breaking pada jam-jam rawan untuk menyegarkan kembali murid. Namun sesudah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pembelajaran yang sudah saya lakukan juga termasuk pembelajaran sosial emosional, tetapi masih dalam tahap awal. Dan tentu saja ini memerlukan tambahan langkah-langkah lain yang lebih baik. Hal penting yang saya pelajari yaitu saya perlu menyadari bahwa saya dengan murid saya sepenuhnya agar saya dapat mencapai capaian pembelajaran dan menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Tiga hal dasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja CASEL or Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning yang bertujuan untuk mengembangkan 5 keterampilan sosial dan emosional yaitu self-awareness, kesadaran diri, pengelolaan emosi, kesadaran sosial, keterampilan komunikasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, pemahaman konsep mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional dan implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi ke dalam praktek pengajaran guru, masuk ke dalam kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, dan mensosialisasikan kepada guru dan teman sejawat di sekolah, serta penguatan kompetensi emosional. Yang ketiga adalah kesejahteraan psikologis. Jadi kesimpulannya, dengan memahami ketiga hal tersebut, maka penerapan kompetensi sosial emosional dapat diterapkan dengan baik pada murid dan guru. Karena pembelajaran sosial emosional merupakan sistem yang saling berhubungan. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid, yang pertama dapat membuat jurnal diri dan mengenali diri dan memantau perkembangan diri. Yang kedua, melaksanakan psikotes oleh BP atau BK. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran kelompok, siswa diajak menengok siswa yang sakit, atau takjiah, menengok korban bencana alam, menganalisis kasus, kasus pertengkaran, bullying, sexual abuse, dan lain-lain. Kemudian dapat juga ada pembiasaan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun, mengadakan kelas meeting dalam olahraga, pekan seni, kemudian pembentukan perangkat kelas, pemilihan mata pelajaran untuk ke kelas 11, dan lain-lain. Nah, sedangkan implementasi pembelajaran sosial emosional untuk rekan sejawat, yang pertama bisa menjadi teladan bagi rekan sejawat maupun bagi murid dengan selalu menampilkan sosok pribadi terbaik sesuai dengan diri masing-masing. Yang kedua, belajar dan workshop menggunakan pendekatan andragogi serta mengimplementasikannya secara berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif sekolah yang akan menguatkan kemampuan sosial emosional. Jadi kesimpulannya, pembelajaran sosial emosional tidak dapat dilakukan sendiri karena pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah secara kolaboratif.
Proses kolaboratif ini memungkinkan anak-anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif tentang aspek sosial dan emosional, sehingga mereka dapat pertama memahami, menghayati, dan mengelola emosi dalam ini mengenai kesadaran diri. Yang kedua, membangun dan mencapai aspek positif atau sasarannya manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain yang merupakan kesadaran sosial, menciptakan dan memelihara hubungan positif, yaitu keterampilan hubungan, dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional merupakan langkah menuju terwujudnya kesejahteraan, agar sekolah nyaman dan aman menjadi kenyataan di lingkungan warga sekolah dan sesuai pedoman Ki Hajar Dewantara. Tercapai kebahagiaan dan keselamatan anak yang setinggi-tingginya. Peran guru sangat penting untuk melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Guru dapat mengangkat nilai-nilai dan perannya dalam pengelolaan keterampilan sosial dan emosional anak, sehingga nilai-nilai kemandirian dan pembelajaran berorientasi pada murid, serta peran guru pembimbing sebagai pemimpin pembelajaran dan fasilitator kerjasama dapat dicapai dan dipromosikan dalam keseimbangan. Dan ini merupakan langkah mewujudkan visi membentuk profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasional, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bahkan, pembelajaran sosial emosional dalam penerapannya dapat membimbing kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah dengan melihat perbedaan individu melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu, itulah koneksi antar materi pada modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.